saat ini. Bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Kembali kita nyatakan, kami datang Tuhan saat ini. Bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaan. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentian-Mu. Hadirat-Mu perhentian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian ini dengan sungguh. Bersama kita katakan, kami datang Tuhan saat ini. Bersujud menyembah, bersujud menyembah dalam kehadiran. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu
sungguh katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa, tempat perhatianku. Hadirat-Mu Bapa, perhatian setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Bapa, biarlah yang bernafas memuji-Mu, biarlah yang bernafas memuji-Mu. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah Israel, Allah yang benar. Engkau yang kami sembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Bapa, kami menyembah-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tak dapat balas Tuhan, selain hidup berkenan bagi Engkau Tuhan. Kami mau terus berjuang Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu besar cinta-Mu bagi setiap kami Bapa. Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami. Kami tidak mau lagi Tuhan sering serong ke kiri dan ke kanan Bapa. Ampuni setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, lebih kuat padaku kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Jangan sungguh katakan, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala benar ya Bapa. Yes Lord. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau
bersungguh mari kita katakan. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku setengah hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu hanya dapat ku kata. Sejemput kita berdiri bersama, dengan sungguh katakan, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ya Bapa, kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi. Mari dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan, haleluya. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhan. Ku mau mengabdi, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Ku mau mengabdi, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Benar Bapa, ini menjadi kerinduan bagi setiap kami. Kami mau mengabdi padamu saja. Tolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu yang sudah siap memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Yang sudah siap memuji Tuhan lebih lagi bersama kita katakan, amin, haleluya. Mari berikan salam samping kiri kanan, berikan senyuman yang paling terbaik. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita berkumpul bersama, memuji, menyembah Tuhan kita. Bersama kita katakan, kami berkumpul bersama hari ini, satukan hati dan suara memuji-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak dipuja. Engkau Allah yang besar dan mulia. Amin. Para malaikat memuji nama-Mu, bersatu dengan kami anak-anak-Mu di dalam hadirat-Mu. Kemuliaan surgawi, suasana surga hadir di sini. Bersoraklah, bersoraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja, segala raja. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Amin. Kami
malaikat pun memuji nama-Mu. Haleluya, bersatu dengan kami anak-anak-Mu di dalam hadirat-Mu, kemuliaan surgawi, suasana surga hadir di sini. Bersoraklah, bersoraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja, segala raja. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji. Bersoraklah, bersoraklah haleluya, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja, segala raja. Amin. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernafas biar semua yang bernafas, biar semua yang bernafas memuji. Biar semua yang bernafas, biar semua yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kita masih semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan, membawa sukacita kita. Amin. Tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersama kita nyatakan, masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorai, datang ke hadirat-Nya dengan sukacita, beri ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka di hadapan Tuhan. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Oh, oh, sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku dengan segala kebaikan-Nya. Amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku dengan segala kebaikan-Nya. Amin. Haleluya. Kembali lagi kita menyatakan pujian bagi Tuhan. Ku masuk gerbang Tuhan, ku masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorai, datang ke hadirat-Nya dengan sukacita, beri ucapan syukur. Amin. Dalam nyanyian, semua bersuka di hadapan. Sebab hari ini, sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Sebab hari ini
Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Sungguh besar kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Mari kita kembali mengatakan lagu ini dengan sungguh. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau diselipkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau bingkas kelemahan, Kau terima diriku, orang berdosa. Dengan sungguh kembali kita katakan, saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat
jemput kita berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota syukur untuk kesempatan kami boleh mengikuti ibadah pada sore petang malam hari ini. Bapa, setelah kami memuji mempermuliakan nama-Mu, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan nasihat-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami sudah sering mendengar nasihat orang, kami sudah sering mendengar suara manusia. Tibalah saatnya pada saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa. Kami ingin mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kebenaran firman yang hendak Kau nyatakan dalam hidup kami pada saat ini ya Bapa. Kami membutuhkan, kami memerlukannya ya Bapa.
Berbicaralah kepada kami siap membuka hati dan pikiran kami. Lawat kami, jamah kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar kata respon, ya. Respon. Respon itu memiliki pengertian yaitu tanggapan, jawaban atau reaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Reaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi respon itu bisa berarti tanggapan, bisa berarti jawaban, atau reaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kurang memberi respon terhadap suatu peristiwa. Bahkan tidak memberi respon sama sekali. Mengapa demikian? Karena kita mungkin kurang peka atau kita tidak dilatih untuk memiliki kepekaan. Atau dengan kalimat yang lain, seringkali kita kurang peduli. Ya, seringkali kita kurang peduli atau bahkan memang tidak peduli. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa respon itu adalah sikap yang baik. Dan tentu respon yang dimaksud di sini adalah respon yang bijaksana atau respon yang dewasa. Dan respon yang positif, bukan respon yang negatif. Ya, respon yang bijaksana, respon yang dewasa, respon yang positif. Di dalam mengerti tentang respon ini Bapak Ibu, ya. Ada respon terhadap sesama, ada respon terhadap persoalan atau masalah, dan tentu ada respon kepada Tuhan. Dan yang paling penting dan yang paling utama adalah respon terhadap Tuhan. Tetapi di sini saya mau menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi kita, yaitu respon terhadap sesama. Sebab respon terhadap sesama inilah yang harus saudara dan saya hadapi setiap hari. Respon terhadap sesama inilah yang kita temui setiap hari. Demikian juga tentunya respon terhadap masalah. Ya, kita akan bahas respon terhadap sesama, respon terhadap masalah, dan respon terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan adalah yang paling penting dan yang paling utama. Tetapi saya tempatkan di belakang. Bukan tidak penting, ini sangat penting justru. Tapi ada satu hal yang menarik, saudaraku. Ya, saudara harus belajar memiliki kepekaan dalam hidup ini. Ya, sebab Tuhan itu sering kirim orang atau kirim siapapun kepada saudara. Nah, saudara harus belajar peka. Sungguh, saudaraku. Saya ini berusaha untuk melatih kepekaan. Tidak ada satu peristiwa yang kebetulan dalam hidup kita. Apalagi kalau saudara dekat dengan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang hendak Tuhan sampaikan dalam hidup saudara. Sesuatu yang hendak Tuhan beritahu kepada saudara melalui peristiwa itu. Nah, seharusnya kita belajar dari satu peristiwa ya di Alkitab. Ini satu peristiwa ini juga penting. Ini kan sebetulnya perumpamaan saudaraku ya di Injil Lukas pasal yang ke-16. Ya. Kalau kita membaca, ya ini sering dijelaskan oleh pengkhotbah ya. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19, yaitu orang kaya
dan Lazarus yang miskin. Ini perumpamaan saudaraku. Tapi di sini Tuhan Yesus yang bercerita. Ya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bersukaria dalam kemewahan orang kaya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-20. Dan ya, ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ingat, ada orang kaya yang setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Tapi di balik tembok rumahnya, di depan rumah orang kaya tersebut, dikatakan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah, ayat berikutnya, dan ingin menghilangkan laparnya. Yang satu bersukaria, penuh dengan kemewahan, yang satu dalam keadaan yang lapar, sangat kelaparan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh, saudara perhatikan, dari meja orang kaya itu. Jadi remah-remah, sisa-sisa. Nah, mungkin berebut juga dengan anjing. Karena di sini dikatakan malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian yang terjadi ayat 22, matilah orang miskin itu. Ya, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Tetapi tidak demikian dengan orang kaya. Oke, saya tidak mau menceritakan apa yang terjadi sesudah kematian orang kaya dan Lazarus. Tetapi di sini yang mau saya kemukakan adalah bagaimana orang kaya ini tidak peka terhadap situasi keadaan yang terjadi ya di depan rumahnya. Sementara dia berpesta, sementara dia bersukaria, sementara dia hidup dalam kemewahan, tetapi di depan rumahnya ada seorang pengemis yang penuh dengan borok, yang kelaparan, bahkan sampai mati, saudaraku. Tapi dua-duanya mati ceritanya ini. Nah, kita itu harus berlatih. Ya, berlatih peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Sesama kita. Yang mungkin juga ada seperti Lazarus. Pengemis yang miskin, yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan perhatian kita. Tapi kita tidak peduli. Seandainya ya saudaraku, nah ini tips buat kita, ya seandainya, buat saudara ini, buat kita semua. Misalnya kita sudah tolong orang. Kita tergerak hati kita menolong seseorang. Nah, setelah kita tolong, ternyata dia berbohong. Tidak masalah. Sebab tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan, itu tugas kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tugas kita. Kalau orang yang kita tolong berbohong, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau orang yang kita tolong itu berbohong, itu urusan orang itu dengan Tuhan, bukan urusan kita. Ingat, bukan urusan kita. Tugas kita adalah menolong orang. Memperhatikan orang. Jangan juga seperti orang kaya yang bersukaria dalam kemewahan setiap hari. Sementara di depan pintunya ada seorang pengemis yang penuh dengan borok, yang kelaparan, dan mati dia di situ. Tidak peka orang kaya ini. Dan memang yang terjadi adalah orang miskin dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Coba kita lanjutkan.
Sebetulnya saya tidak mau membahas ayat ini, tapi ini perlu kita ketahui ya saudaraku. Dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus, pengemis yang miskin itu, yang setiap hari di depan rumahnya, yang dia tidak perhatikan, duduk di pangkuan Abraham. Dia lihat. Sementara apa? Menderita sengsara di alam maut. Ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, orang kaya berseru, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya, ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Sangat kesakitan dalam nyala api ini. Itu hukuman yang dia terima. Tapi oke, sekali lagi saya tidak membahas mengenai hal ini Bapak Ibu. Walaupun hal ini tentu menjadi pertimbangan kita. Menjadi pertimbangan kita. Supaya kita jangan seperti orang kaya itu. Nah kembali lagi, maka saudara harus meresponi. Melihat situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita. Meresponi dengan benar. Meresponi dengan benar, saudaraku. Tuhan bisa kirim siapa saja di hadapan saudara. Tuhan bisa kirim siapa saja dalam hidup saudara. Dan saudara harus memberikan respon. Dan tentu respon yang baik. Bagaimana kita punya beban. Bagaimana kita mau peduli. Ya, kita mau peduli kepada sesama. Ingat, ketika Tuhan Yesus berkata di Injil Matius di pasal yang ke-25, ya kita lihat di mana di situ atau perikop daripada ayat tersebut adalah penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Ayat 31. Kita mulai dari ayat yang ke-32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka. Seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba dari kambing. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ya domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi makan, engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hina di situ adalah orang yang tidak berdaya. Hina di situ artinya adalah orang yang miskin. Hina di situ artinya adalah orang yang tidak mampu. Orang yang tidak berdaya, orang miskin,
orang yang tidak mampu. Atau mungkin ya tadi seperti Lazarus. Dan itu bisa Tuhan izinkan ada di dalam hidup saudara dan saya. Atau datang dalam hidup saudara dan saya. Kita harus melatih kepekaan saudaraku. Kita harus mengerti, harus peduli akan hal itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Coba saudaraku. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, Raja. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, kalau kita menyelamatkan orang, jiwa orang, kita beli dia dengan kebaikan. Kita memberikan kebaikan, itu artinya kita membeli jiwa dia dengan kebaikan. Tanpa kita sadari, kita menyelamatkan jiwa orang itu. Dan jiwa orang itu diselamatkan. Dan Tuhan akan tersenyum melihat keadaan itu. Malaikat-malaikat di surga akan bersorak-sorai. Sebab kita memenangkan satu jiwa. Dan itu sangat berharga. Dan bernilai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah menjelaskan melalui perumpamaan. Dari 100 ekor domba, satu tersesat Tuhan cari yang satu itu. Dia tinggalkan yang 99. Sebab Tuhan katakan yang satu ini, jiwa ini juga berharga dan bernilai. Aku cari yang satu ini, yang hilang ini. Sampai aku temukan. Kita harus peka. Kita harus peduli. Itu respon kita terhadap sesama. Saudara, kata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah itu saudaraku. Kasih itu di situ adalah agape. Kasihilah itu agapao, agape. Tahu nggak saudaraku, agape itu apa? Agape itu kasih walau. Walaupun dia jahat, aku tetap kasih dia. Walaupun dia memfitnah aku tetap kasih dia. Walaupun dia bersalah kepadaku, aku tetap kasih dia. Itu kasih agape. Bukan kasih karena dia baik, maka aku kasih dia. Karena dia menolong aku, maka aku kasih dia. Itu kasih karena. Bukan kasih karena, tapi kasih walau. Itu agape, saudaraku. Di Alkitab ada 3 kata kasih dalam bahasa Yunani. Agape, filio, dan eros. Kalau agape itu kasih Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu kan mengasihi saudara dengan segala keadaan yang ada dalam hidup kita. Maksudnya keberadaan kita apapun dikasih Tuhan. Itu agape. Tapi ada kasih filio. Kasih kepada sesama. Itu filio, terbatas. Dan ada kasih eros. Ya, suami istri itu bisa bercinta, itu eros, begitu. Jadi, jelas, kasihlah sesama manusia itu agape. Dan kita harus melakukan itu dalam hidup kita. Apapun keadaan orang itu, aku tetap mengasihi dia. Ya, kasih walau. Nah, kembali lagi saudaraku, tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya, respon kepada sesama. Respon kepada persoalan atau masalah, dan respon kepada Tuhan. Nah, nanti respon kepada masalah dan persoalan akan saya jelaskan pertemuan berikutnya. Kemudian respon kepada Tuhan juga demikian, saudaraku. Tetapi hari ini, sore, petang, malam hari ini, kita belajar, yaitu respon kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita berkaitan dengan sesama. Ya, ayo kita peka. Kita harus berlatih terus. Ya, melatih kepekaan diri kita masing-masing. Tidak ada peristiwa yang tidak Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Kalau itu terjadi, berarti semua seizin Tuhan.
Kalau itu terjadi berarti sepengetahuan Tuhan. Kalau itu terjadi berarti Tuhan ingin apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita perbuat. Dan Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dari tahta kemuliaannya. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat. Ya saudaraku, ayo kita belajar terus. Meresponi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita harus peka terhadap semuanya itu. Kita harus tanggap. Ya, jangan diabaikan. Jangan dianggap angin lalu. Kita belajar, saudaraku, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga peka terhadap sekitarnya. Peka terhadap lingkungannya. Peka terhadap orang lain. Peka terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Peka terhadap siapapun, saudaraku. Ya, dia peka, dia tahu, dia mengerti, dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah itu artinya menyenangkan hati Bapa. Dan kita pun juga ingin berbuat seperti itu. Ya, serupa dengan Tuhan Yesus, menyukakan hati Bapa. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah Bapa di surga. Untuk kita menikmati perjamuan kudus pada petang malam hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menggantikan saudara dan saya. Seharusnya kita binasa, tetapi Tuhanlah yang mengambil alih. Seharusnya kita mati, Tuhanlah yang mengambil alih. Seharusnya kita ini orang-orang berdosa yang meluncur ke dalam api kekal. Tetapi Tuhan Yesus yang menebus semuanya itu, menggantikan saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, Anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal, benar Tuhan, Engkau melangkah dengan berat, karena Engkau memikul salib yang begitu berat. Engkau diam membisu, tentu dalam keadaan yang sakit. Juru Selamatku, sesungguhnya sengsara, benar Tuhan, karena salahku, sesungguhnya deritamu, karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. sesungguhnya
sengsaramu, karena salahku sesungguhnya deritamu, karena dosaku sesungguhnya kedatanganmu, gantikan tempatku agar aku tak binasa. Musik tetap mengalunkan pujian ini. Bapa, 2000 tahun yang lalu, putra tunggalmu, Tuhan Yesus, berkorban bagi kami. Tujuannya adalah supaya kami tidak binasa. Tujuannya adalah kami memperoleh hidup yang kekal. Sebab tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, maka kami akan meluncur ke api neraka. Kami akan meluncur ke api yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan dosa dan kesalahan kami dengan penuh sengsara, dengan menderita. Dia rela mati di atas kayu salib bagi kami. Tentu kami mau mengenang peristiwa itu dalam hidup kami saat ini. Kalau Tuhan Yesus selama hidupnya sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan bagi kami, tentu contoh dan teladan itu akan kami hidupi pada saat ini ya Bapa. Kalau Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu selama hidupnya, kami mau mencontoh bagaimana Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Tuhan Yesus sering menolong orang, menerima siapapun. Orang berdosa dia juga terima. Demikian juga dengan kami, kalau kami ingin mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka kami juga mau seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya selama Tuhan Yesus melayani. Demikian juga dengan kami ya Bapa. Biarlah di sisa waktu hidup kami saat ini, siapapun kami, apakah kami masih muda, apakah kami sudah memiliki usia, tidak peduli ya Bapa. Karena firman tidak mengenal usia. Siapapun boleh melakukan dan harus melakukan kebenaran di dalam hidup kami masing-masing. Bapa, kalau Engkau mengingatkan juga kepada kami untuk kami peka, meresponi setiap peristiwa yang kami alami dalam hidup ini. Tentu kami mau belajar ya Bapa. Kami terus melatih kepekaan kami. Karena kami tidak tahu kalau ada Lazarus yang Engkau kirim dalam hidup kami. Tapi kami harus mengerti keadaan itu ya Tuhan. Kalau Engkau mengirim orang yang membutuhkan pertolongan kepada kami pun siap ya Bapa. Kami mau peduli seperti Engkau peduli kepada kami ya Bapa. Terus ajar kami Tuhan dalam hidup ini untuk hidup seperti putra tunggal-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami sebelum kami menikmati roti yang menunjuk tubuh Kristus dan meminum anggur yang menunjuk darah Kristus. Kuduskan, sucikan Bapa. Layakkan kami ya Tuhan, layakkan kami untuk kami menikmati roti dan anggur ini. Layakkan kami Bapa. Bapak Ibu, mari kita angkat roti dan anggur ini dengan tangan kanan dan tangan kiri kita. Sebelum kita menikmati roti dan anggur ini, mari Bapak Ibu ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti yang saya ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku sudah dibebaskan dari kutuk maut
kutuk dosa, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku memperoleh pengampunan, keselamatan, penebusan, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima. Aku menjadi miliknya untuk mengabdi, melayani bagi Tuhan selama-lamanya. Turunkan anggur dari tangan kiri saudara. Sementara roti tetap kita angkat dengan tangan kanan kita. Bapak Ibu, sebelum kita menikmati roti yang menunjuk tubuh Kristus, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang menunjuk tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Sebelum kita meminum anggur yang menunjuk darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang menunjuk darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yahweh, sangat ku cinta padamu dengan segenap hatiku, dengan segenap akal budiku, jiwa membara cinta padamu. Yahweh, ku berhutang, Yahweh, ku berhutang kepadamu. Kau memberikan Yesus kesayanganmu, Yesus kesayangan, untuk menjadi korban bagi keselamatan kami. Untuk keselamatan. Betapa besar kasih-Mu ya Bapa. Betapa besar kasih-Mu. Yahweh, sangat ku cinta padamu. Yahweh, sangat ku cinta padamu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap akal budiku, jiwa membara cinta padamu. Yahweh, ku berhutang kepadamu. Yahweh, Ku berhutang kepadamu. Kau beri Yesus kesayanganmu, korban untuk keselamatanku. Bapa, betapa besar kasih-Mu. Dengan apa akan ku balas? dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Benar Bapa, Banyak yang Kau lakukan, banyak yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Bapa. serahkan
kami. Selamanya ku melayani. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau lakukan untukku. Serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Selamanya ku melayani-Mu. Sementara singer menyanyikan dengan lembut, dengan apa akan ku balas? Benar Bapa, Kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Banyak yang sangat Kau baik, lakukan amat baik. untukku. Engkau memberikan putra tunggal-Mu bagi kami, menyelamatkan kami, berkorban bagi kami. Selamanya ku melayani. Tetap dengan apa akan ku balas? Dengan apa Dan sekarang kami mau berjanji ya Tuhan di hadapan-Mu. kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin melayani-Mu. Banyak yang Kau lakukan. Kami ingin melayani-Mu Bapa melalui hidup kami. Serahkan Kami mau mempersembahkan yang terbaik. Kalau kami harus ambil bagian dalam hidup kami, selamanya. seperti apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, di mana kami juga mau berkorban seperti Tuhan Yesus. Siap berkorban ya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kami rela, Banyak kami mau. yang Kau lakukan. Kalau Engkau kirim orang-orang di mana mereka membutuhkan pertolongan, kami juga rela. Kalau Engkau kirim Lazarus di dalam hidup kami juga rela. Karena itulah yang Engkau kehendaki, itulah yang Engkau inginkan ya Bapa. Sebab tidak mungkin kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dapat kami balas, sekalipun kami melakukan semuanya itu. Mungkin itu tidak cukup, tetapi biarlah di kesempatan waktu yang ada, kami mau melakukannya. Di kesempatan yang ada, kami mau berbuat. Kita katakan bersama, dengan apa akan ku balas? Akan ku balas. Benar Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau lakukan. Iya, untukku. benar Bapa. Serahkan Seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Selamanya ku melayani-Mu. Dengan sekali lagi kita katakan, dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. banyak yang Kau lakukan. untukku. Serahkan Seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Selamanya ku melayani-Mu. Selamanya, selamanya ku melayani-Mu. Selamanya, selamanya ku melayani-Mu. Benar Tuhan, inilah janji kami. Selamanya kami akan melayani Engkau. Tuhan, kami tahu kami memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Tentu kami juga akan berjuang menjadi saksi, menyelamatkan jiwa-jiwa yang memang harus diselamatkan ya Bapa. Biarlah kami ambil bagian, walaupun itu tidak seberapa dibanding dengan apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Tetapi biarlah yang tidak seberapa ini kami ambil ya Bapa. Kami tahu Bapa, ini tugas yang mulia. Kami tahu Bapa, ini adalah kehormatan bagi kami
kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian, memperhatikan sesama, peduli kepada sesama, dan peka terhadap keadaan orang lain ya Bapa. Ini satu kehormatan kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu. Engkau sudah mengingatkan kepada kami. Biarlah kami berbuat secara maksimal di dalam sisa waktu umur hidup kami. Biarlah kami berbuat maksimal pada saat ini, selagi kami mampu, selagi kami bisa ya Bapa. Bapa, terus Engkau pimpin anak-anak-Mu, Engkau pimpin umat-Mu, Engkau pimpin jemaat-Mu, khususnya mereka yang masih muda-muda yang bersama dengan kami saat ini. Biarlah mereka juga belajar terus, berlatih ya Tuhan untuk memiliki kepekaan, kepedulian kepada siapapun. Saling mengasihi satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Ya Bapa, karena itulah yang Engkau kehendaki, itulah yang Engkau inginkan dalam hidup kami ya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami, keadaan apapun kami, Tuhan Yesus tidak memandang, tidak melihat keadaan kami. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam bejana hati kami, boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Melalui perjamuan kudus yang sudah kami lakukan, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih. Ya Bapa, kami boleh mengingat, mengenang peristiwa 2000 tahun yang lalu. Biarlah melalui perjamuan kudus ini ya Bapa, kalau kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu, tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami. Karena Engkau layakkan kami bersatu dengan Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kalau kami ada persoalan masalah yang terjadi dalam diri kami, tolong Bapa, Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau memberikan solusi yang terbaik ya Bapa. Pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu real terjadi dalam hidup kami melalui peristiwa-peristiwa ataupun persoalan masalah hidup yang harus kami alami ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau memberikan pertolongan. Demikian juga saudara kami yang mungkin dalam keadaan tidak sehat, kurang sehat ataupun sakit, Engkau juga menjamah ya Bapa, memberikan kesembuhan yang sempurna. Untuk Mama Wawa juga yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan orang tua kami ini Engkau lawat, Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan dengan sempurna, supaya nanti bisa datang beribadah minggu depan bersama dengan kami ya Tuhan. Untuk yang lain juga Tuhan, kami tidak tahu, kalau ada yang dalam keadaan kurang sehat, Engkau jamah Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu yang luar biasa pasti akan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang kami alami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati pekerjaan, berkati aktivitas mereka ya Tuhan. Terus Engkau pimpin dalam kehidupan mereka. Engkau pimpin rumah tangganya, pimpin suami, istri, anak-anak semuanya ya Bapa. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam waktu 1 minggu ke belakang dan ke depan ini. Kami percaya Engkau juga akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati anak-anak kami yang terlibat pelayanan pada hari ini semuanya tanpa terkecuali. Baik worship leader, singer, pemain musik, mulmet, kameramen, dan kameramen, semuanya tanpa terkecuali Bapa, berkati mereka semua. Pakai mereka terus Tuhan dengan hati yang penuh mengasihi, mereka mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Pasti Engkau akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Elohim Yahweh Allah Bapa di surga. Bapa, hantar mereka untuk kembali ke rumah dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun, kembali berkumpul dengan keluarga mereka, berkumpul dengan saudara-saudara yang mereka kasihi. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, mari kita sambut berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa di surga yang sudah melindungi, menyertai kita bersama dengan Putra Tunggalnya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini, malam hari ini,
sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.